Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir untuk menghadiri webinar dari Asmari Kertajaya, yaitu Asmari Kertajaya itu adalah paguyuban alumni SMA Negeri Purwokerto. Memang sudah cukup lama, tapi kegiatannya memang selama ini fokus untuk yang sepuh-sepuh, senior. Nah, sekarang kita coba dalam era kepengurusan yang baru ini untuk menggait generasi-generasi yang lebih muda. Jadi ini salah satunya di masa pandemi COVID-19, kita mengadakan beberapa webinar dan secara umum, secara dominan, yang menjadi narasumbernya justru anak-anak muda atau anak-anak milenial. Jadi yang sebenarnya cukup membanggakan dari alumni SMA Negeri Purwokerto. Ini adalah webinar yang ke-14 dan sekalian pesan sponsor dari pihak Asmari Kertajaya supaya bisa mensubscribe dan memfollow akun-akun sosial media dari Asmari Kertajaya, ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga sekarang ada di YouTube. Dan insya Allah rekaman webinar ini juga akan tersedia di YouTube. Kemudian pada kali ini, pada sore hari yang hujan ini, hujan di tempat saya dan kelihatannya hujan juga di Bandung, di tempat Mas Afi, akan kita simak pemaparan dari alumni SMA Negeri 2 Purwokerto lulusan tahun 2013, jadi masih muda, yaitu Bapak Mahfira Ramadhani. Beliau sekarang menjadi peneliti di Institut Teknologi Bandung, tepatnya di teknik perminyakan. Jadi saya kira kepakarannya sebagai ahli perminyakan sudah cukup diakui, meskipun masih baru, tetapi saya sendiri yakin bahwa Mas Afi ini mau jadi orang besar nih nantinya di dunia perminyakan Indonesia. Dan sebetulnya migas itu ada di sekitar kita. Kita setiap hari memakai kendaraan dengan bahan bakar migas, dan juga hampir semua produk-produk di sekitar kita juga produk migas. Karena itu, mari kita simak pemaparan secara lebih lengkap dari Mas Mahfira Ramadhani, atau kita panggil Mas Afi, tentang membedah industri migas di Indonesia. Oke, silakan Mas Afi untuk presentasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris atas kesempatannya ya. Jadi kalau saya sebenarnya sama Pak Aris nih kalah senior lah. Lebih banyak berkecimpung di dunia migas ini Pak Aris, lebih pengalaman gitu ya. Cuman di sini saya coba berbagi aja gitu ya. Mungkin untuk orang-orang yang jadi sasarannya mungkin lebih saya jelasin yang sederhana-sederhana saja lah tentang industri migas ini gitu. Saya share screen dulu ya. Udah kelihatan Pak ya? Sudah Pak. Nah, jadi kapan ya? Kemarin itu pas hari sekitar 2 minggu yang lalu saya diminta Mas ngisi sharing dong tentang membedah industri migas. Jadi kalau sebelumnya perkenalkan diri dulu ya, saya tuh alumni SMA Negeri 2 Purwokerto tahun 2013. Jadi 2013 saya lulus. Ketika itu kebetulan keterima di ITB jurusan teknik perminyakan gitu ya. Jadi fakultas dulu FTTM dulu, kemudian masuk teknik perminyakan. Jadi, nah kalau saya tuh kebetulan sekarang kesibukannya lagi nyelesain S2 di teknik perminyakan ITB. Untuk pengalaman juga saya sebenarnya baru punya pengalaman kerja yang singkat lah gitu ya. Lebih banyak jadi peneliti. Jadi saya sempat di tim Jabar Juara, membantu Pak Gubernur juga, Pak Gubernur Ridwan Kamil sampai kemarin Januari 2020. Kemudian juga
di kampus stay terus untuk membantu meneliti. Nah, kalau teman-teman di sini mungkin ada yang ini ya, ada yang punya minat gitu ya terkait migas atau kebijakan energi dan lain-lain gitu ya, ataupun yang punya hobi lari ini kayak Pak Aris ini, kita bisa bisa sharing-sharing lah nanti lebih lanjut gitu ya. Nah, yang pertama mungkin kita mulai dulu dari ini ya, dari apa sih sebenarnya minyak dan gas bumi itu gitu. Nah, kalau kita tahu kan orang yang jual minyak itu sebenarnya ingatnya selalu teringat gambar ini gitu kan, orang jual minyak minyak latung gitu ya, minyak tanah gitu ya, zaman dulu keliling di kampung-kampung gitu ya. Ya, tapi sebenarnya apa yang membedakan sih? Selamat datang Pak Budi. Mas, Mas Dani ya? Atau Mas Rama nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Mas Rama atau Mas Dani namanya? Mas Afi Pak. Mas Afi, oke Mas Afi. Mas Afi, Ya. lanjut Mas. Ya lanjut ya Pak ya. Iya, Mas. Yang kita tahu gitu kan dari minyak bumi itu dulu tuh hanya orang yang jual minyak tanah ini aja gitu. Sedangkan kita penasaran sebenarnya di dapur kita sendiri itu suka ada namanya minyak sawit gitu ya, minyak goreng gitu ya. Kemudian minyak wangi atau apa gitu ya. Jadi ketika saya SMA dulu ditanya minyak itu apa ya, orang-orang selalu terpikirkannya yang lain-lain gitu. Nah, kalau kita lihat asalnya ya, sebenarnya secara bayangan gitu ya, kalau kita membayangkan minyak di dalam bumi itu seperti apa bentuknya, ya seperti ini. Jadi dia bentuknya itu bukan kolam ya, bukan kolam. Jadi dia itu minyak yang kalau teman-teman tahu di batuan itu kan dia punya pori-pori gitu ya. Nah, di pori-pori batuan itu terendaplah gitu ya, terendapkanlah si material-material organik yang mengandung karbon gitu ya. Maka karena proses pengendapan yang terus terjadi gitu ya, lama sekian juta tahun, maka dia akan terbentuk nutrisi-nutrisi karbonnya tadi itu. Ketika sudah kaya akan karbon, kemudian ditekan, dikasih tekanan, dan temperatur tertentu dia akan matang. Nah, ketika dia udah matang, dia akan jadi minyak ataupun gas gitu ya, tergantung daripada tingkat kematangannya. Jadi kalau dibayangkan itu jangan membayangkan di dalam bumi sana itu ada danau yang berisi minyak gitu. Enggak, di dalam sana itu bentuknya batu aja. Makanya ketika dibor gitu ya, jadi dibor nih dalam, untuk menyambungkan antara si batuan ke permukaan. Jadi sebenarnya kalau yang seperti itu gitu. Nah, ini saya pengen luruskan bahwa sebenarnya minyak di dalam itu ngumpetnya di dalam pori-pori batuan gitu. Nah, ini nanti yang akan menjadi dasar daripada pengurasan minyak di bumi gitu ya. Nah, terus tadi Pak Aris juga udah bilang bahwa minyak itu produk minyak itu ada di sekitar kita gitu ya. Jadi minyak tanah itu bentuknya bukan kayak minyak tanah yang dijual, bukan. Itu sudah hasil olahan gitu ya. Bentuk yang paling mirip dari minyak mentah itu kalau kita tahu, kalau teman-teman lihat aspal. Aspal yang hitam gitu ya. Aspal yang masih mentah, yang biasanya dibakar sebelum mengaspal jalan. Nah, itu paling mirip sama minyak mentah. Selain itu juga banyak produk-produk sampingan ya dari hasil pengolahan minyak dan gas bumi yang kita pakai. Paling banyak yang kita pakai, kita tahu itu bensin ya, Pertamax, Pertalite gitu. Kemudian selain itu juga ada wax, ada nafta juga. Nafta ini juga dipakai di industri petrokimia gitu ya. Selain itu juga untuk campuran-campuran pembuatan plastik dan lain-lain juga dia produk-produk olahan dari minyak bumi ini banyak digunakan. Nah, selanjutnya saya mulai masuk ke sebenarnya siapa sih yang menemukan minyak atau gas bumi gitu ya. Jadi kalau kita bicara minyak dan gas bumi kan dia itu di bawah permukaan gitu.
Dia itu letaknya di bawah permukaan sekian kilometer lah gitu ya, ribuan meter di bawah, ratusan meter sampai ribuan meter di bawah permukaan bumi gitu. Jadi kita yang ada di atas bumi itu nggak pernah sebenarnya tahu bagaimana minyak itu berada di dalam permukaan bumi. Nah, maka dari itu ada yang namanya geologi ya, orang geologi gitu ya. Kayak Pak Aris ini geologis yang bertugas untuk mencari apa ya, petunjuk-petunjuk lah gitu ya. Petunjuk-petunjuk, jadi mempelajari bumi itu di bagian mana sih di bumi itu akan bisa ditemukan minyak dan gas yang ngumpet gitu ya. Di bagian mana gitu. Kemudian dianalisa lah batuan-batuan yang ada di permukaan gitu ya. Oh, ternyata minyak itu bisa ada di batuan yang seperti ini. Jadi yang bertugas mencari minyak bumi itu adalah seorang dari geologi dan geofisika gitu. Sedangkan kalau jurusan saya teknik perminyakan itu sebenarnya lebih kepada proses mengambil minyak itu ke permukaan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi resiko gitu ya, berbisnis di perminyakan itu resikonya tinggi. Kenapa? Bayangkan kita untuk melakukan, jadi sebelum dilakukan pemboran gitu ya, katakanlah ini ada, nah ini ada minyak nih di bawah gitu ya, ini oil nih, di sini ada minyak gitu ya, banyak gitu. Nah sebelum kita bisa tahu di bawah itu ada minyak, orang geologis ini udah lama banget mengkaji dulu gitu ya. Mereka baca-baca literatur, meneliti dan lain-lain, sampai akhirnya cukup yakin gitu ya dengan tingkat resiko tertentu bahwa di dalam itu kemungkinan ada minyak. Gitu. Maka diborlah nih, dibor. Nah, untuk membor satu sumur itu biayanya besar gitu. Bisa nyampai ya sekitar 1 juta dolar bisa satu sumur gitu ya. Jadi ketika melakukan pemboran, keluar duit 1 juta dolar, kemudian di dalamnya kosong, wah Paris marah-marah tuh. Bangkrut, duit-duitnya berkurang gitu, jadi sangkos, duit yang hilang dan nggak akan kembali lagi gitu ya. Tapi apakah berhenti? Nggak, karena mereka sudah tahu kira-kira di mana aja yang ada minyak gitu ya strukturnya, lanjut lagi eksplorasi gitu ya. Jadi geologis nih, dibangunlah model gitu ya. Jadi dimodelkan dulu si minyaknya itu kira-kira gitu ya, dengan tingkat ketidakpastian yang terukur gitu ya, bentuknya seperti apa gitu. Dimodelkan. Setelah dimodelkan, dicoba ketika kita produksikan, dia itu akan mengeluarkan minyak seberapa banyak gitu. Nah, pada akhirnya dari situlah nantinya baru dianalisa secara keekonomian gitu. Baru nanti ketika memang sudah secara keekonomian layak, dia baru jadi kayak gini nih. Jadi platform yang ada di laut gitu ya. Jadi minyak yang diproduksikan, yang minyak mentah gitu ya. Belum yang diolah jadi bensin ataupun pertamax gitu. Jadi kalau kita bicara, sebenarnya di industri migas itu, kalau yang dipelajari teknik perminyakan ya tadi sampai diproduksikan aja ke sini gitu ya. Tapi kita tahu bahwa bahan-bahan yang dihasilkan dari industri migas ini luas sekali gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari orang-orang yang di hulu ini atau yang memang di lapangan migas gitu ya memproduksikan minyak itu akan dialihkan ke fasilitas pengolahan. Jadi ada yang minyak gitu ya, minyak yang naik ke permukaan itu biasanya dia bercampur dengan air, dengan CO2 gitu ya, yang mana CO2 itu nggak bisa dilepaskan ke atmosfer gitu kan, maka harus dipisahkan gitu. Nah inilah fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk mengolah gitu ya, dari minyak mentah sampai jadi bahan-bahan yang bisa diproses lebih lanjut. Katakanlah minyak mentah yang murni gitu ya, asai yang nantinya akan dimasukkan ke kilang, ataupun gas, ataupun air gitu ya, air yang
dihasilkan dari produksi minyak pun pada akhirnya ketika akan dikembalikan ke alam gitu itu harus memenuhi kriteria. Jadi ini industri yang bisa dikatakan masuknya midstream lah dalam hal ini pengolahan. Jadi kalau kita bicara industri migas tadi saya bilang ada upstream, ada midstream, ada downstream. Jadi upstream itu berbicara dari geologinya dulu, gimana sih sebenarnya minyak bumi itu dapat kita temukan di bawah permukaan, sampai orang-orang perminyakan ngebor gitu ya, berhasil melakukan pemboran dan mengangkat minyak, menemukan minyak atau sering disebutnya oil discovery gitu ya, penemuan minyak pertama, itulah tugas upstream gitu ya. Kemudian ada midstream, tadi yang pengolahan gitu ya, pengolahan sampai menjadi bahan setengah jadi. Kemudian ada downstream. Nah, downstream ini seperti pipa penyaluran ya, sistem distribusi bahan bakar, inilah di downstream. Nah, namun umumnya di Indonesia kita mengenalnya istilahnya dua ini aja sebenarnya, hulu dan hilir gitu ya. Jadi kalau kita tahu ada Kementerian SDM ya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral gitu ya. Nah, di bawah Kementerian SDM itu ada Dirjen Migas, Direktorat Jenderal Migas. Nah, dialah yang mengatur tentang kegiatan hulu migas gitu ya, mulai dari kontrak antara pengusaha nih. Kalau ada pengusaha mau, saya pengen berbisnis migas, gimana sih perizinannya? Nah, itu yang harus diurus ke Kementerian SDM. Kemudian di hulu juga ada stakeholder yang namanya SKK Migas gitu ya. SKK Migas itu singkatan dari Satuan Kerja Khusus yang mengawasi gitu ya pengendalian tentang pelaksanaan kegiatan hulu migas gitu. Jadi Satuan Kerja Khusus pelaksana kegiatan hulu migas. Jadi ini berkaitan dengan oil company atau perusahaan-perusahaan minyak. Jadi SKK Migas ini tatarannya sudah di tataran teknis. Jadi dia nantinya yang memanage gitu ya, memanage bagaimana si KKS atau kontraktor kerjasama, atau kita gampangnya perusahaan minyak lah ya, ada Pertamina, ada Chevron, Petronas, dan lain-lain itu, mereka harus senantiasa intens komunikasi sama SKK Migas. Mereka terus melaporkan gitu ya, saya produksi bulan ini sekian gitu ya, itu dipantau terus oleh SKK Migas. Gitu. Nah, kemudian ada juga service company gitu ya. Service company ini apa sih? Jadi kalau tadi kita lihat di sebelum-sebelumnya itu kan ada proses pemboran gitu ya. Nah, jadi service company ini dia itu yang menguasai teknologi gitu ya. Jadi yang menyediakan jasa-jasa seperti pemboran, sewa rig gitu ya. Rig itu tadi yang di tengah laut itu namanya rig ya. Jadi dia menyediakan teknologi-teknologi. Nah, itu untuk di kegiatan hulu upstream gitu ya, sampai memproduksikan jadi minyak mentah. Nah, untuk hilir ini lebih rumit sebenarnya. Jadi yang mengatur di hilir itu ada BPH Migas. BPH Migas ini juga di bawah Kementerian SDM. Kemudian kalau kilang ya, soal kilang itu ada namanya Pertamina Refinery Unit gitu ya. Kalau teman-teman yang dari Banyumas pasti tahu ya, banyak juga alumni dari SMA kita yang kerja di Refinery Unit di Cilacap ya. Kemudian contoh juga ada Badak LNG, ini pengolahan LNG atau liquefied natural gas. Kemudian ada yang mengatur pipanya, yang bisnis pipa gitu ya, PGN. Kemudian ada Pertamina Mor. Nah, Pertamina Mor ini yang mengurusi SPBU gitu ya, distribusi BBM kita gitu ya. Kemudian ada trader juga. Trader ini apa contohnya? Jadi kalau misal katakanlah kalau minyak tadi gitu ya. Jadi kalau minyak itu ketika diproduksikan dia bisa disimpan di stok tank gitu ya. Tapi ketika gas itu nggak bisa. Jadi gas itu baru bisa diangkat ke permukaan kalau sudah pasti ada pembelinya. Maka dari itu biasanya kontrak itu harus bisa dijamin gitu ya. Ada kontraknya berbeda gitu sistem kontraknya. Jadi bisa dijamin bahwa perusahaan itu akan memproduksikan sekian juta kubik feet gitu ya, katakanlah per hari dengan laju alir tertentu gitu. Nah, ini contoh kurang lebih tentang tahapan-tahapan ya. Tadi saya udah
jelaskan sedikit. Jadi eksplorasi itu, ya ini kisaran aja ya, bisa 1 sampai 8 tahun. Tergantung daripada tingkat ini ya, data ya. Kalau datanya dikit biasanya semakin lama dia eksplorasi. Jadi eksplorasi itu ada mulai dari evaluasi geologi, sampai kemudian di evaluasi geologi itu menemukan bahwa ada tanda-tanda jebakan minyak. Habis itu ada wildcat appraisal. Wildcat ini adalah sumur yang pertama memastikan di dalam itu ada minyak atau enggak. Nah, ketika memang sudah yakin itu, katakanlah sudah dibor ada 3 sumur, kemudian sudah pasti ada minyak atau gas di sana, barulah dibuat yang namanya POD. Atau POD itu singkatan dari Plan of Development. Nah, dari POD itu muncullah fase pengembangan gitu ya, sekitar 1 sampai 5 tahun lah. 1 sampai 5 tahun pengembangan yang tadinya dari sumurnya jumlahnya satuan gitu ya, bisa sampai ratusan atau bahkan ribuan sumur. Kalau kita lihat lapangan yang punya Chevron di Duri atau Rumba, itu sumurnya bisa sampai ribuan gitu ya, banyak sekali sumurnya. Nah, lalu produksi itu akan sampai ke puncak gitu. Jadi produksi minyak itu, karena minyak ini kan sumber daya yang tidak terbarukan ya. Jadi ketika di satu titik kita udah eksploitasi berlebihan, maka sudah pasti produksinya akan turun. Nah, ada namanya primary recovery atau penurunan pertama ya. Kemudian ada secondary dan ada tertiary. Nah, ini bedanya apa? Primary ini, jadi tadi saya sebelumnya udah jelaskan bahwa minyak itu ngumpetnya atau disimpannya itu di pori-pori batuan. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah semua minyak yang ada di pori-pori batuan itu akan bisa kita ambil gitu kan? Ternyata enggak. Ternyata dari minyak yang ada di pori-pori batuan itu, kita hanya bisa mengambil sekitar 35% saja gitu. Sekitar 35% saja. Faktor yang mempengaruhi apa? Ada teknologi ya, dan keekonomian gitu. Jadi ketika kita bisa mengembangkan teknologi yang lebih canggih gitu ya, katakanlah bagaimana caranya nyedot minyak supaya semua yang ada di batuan itu gitu ya, teknologi gimana caranya gitu ya, supaya minyak itu bisa lepas dari batuan itu, maka recovery factor ini bisa meningkat gitu. Artinya apa? Artinya minyak itu akan bisa kita kuras sampai bersih gitu. Tapi kenyataannya tidak mungkin gitu. Selain itu juga keekonomian. Ketika kita menggunakan teknologi tertentu, maka biaya menaikkan minyak gitu ya, biaya memproduksikan minyak itu juga akan meningkat. Nah, maka ketika sudah biaya memproduksikan minyak itu sudah lebih tinggi daripada harga minyak, maka kita tidak akan bisa memproduksikan minyak itu kan seharusnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini sebenarnya melewati 2 puncak nih, dari tertiary dan secondary itu. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi bisa dilihat ya, jadi umur bisnis migas ini lama sekali gitu ya. Berapa tahun? 40 tahun gitu ya. Maka ketika berinvestasi di migas gitu ya, atau bisnis migas itu pastinya dia merupakan investor yang modalnya besar gitu ya. Karena mungkin dia baru akan dapat pemasukan gitu ya, atau pertama kali minyak gitu ya. Jadi eksplorasi ini nggak ada minyak yang didapat, jadi duit keluar terus gitu. Duit keluar terus. Development udah ada minyak ya. Dia udah mulai produksi minyak. Jadi dia baru mulai ada uang masuk di sini gitu. Jadi kalau bisa digambarkan cash flow-nya ya. Katakanlah ini cash flow gitu ya. Cash flow. Nah, cash flow-nya itu minus dulu dia di awal. Minus tahap pengembangan. Tahap pengembangan pun kadang-kadang dia masih rugi gitu. Nah, dia baru di sini baru naik dia. Cash flow-nya, nah, kurang lebih profil cash flow-nya kayak gitu. Jadi dia banyak banyak pakai uang di awal gitu ya. Makanya
kadang-kadang dalam memanage resiko gitu ya, itu perlu di bisnis migas. Nah, ini kalau kita lihat nih. Jadi tadi saya bilang Indonesia tuh udah melewati 2 puncak gitu. Jadi kalau pakai teori yang tadi, seharusnya masih ada 1 puncak lagi gitu kan. Nah, tapi apa itu puncak itu gitu kan? Kapan gitu. Nah, ini pertama kali, jadi kalau kita tinjau sejarahnya, kontrak kerjasama pertama kali itu ada tahun 1967. Nah, kalau kita lihat sejarah 1967 itu habis ada tahun 61, 64 gitu ya. Ada namanya peristiwa Dwikora, Trikora gitu ya. Jadi benar-benar kondisi perekonomiannya gitu ya, itu sangatlah sulit gitu kondisi makroekonominya. Jadi saat itu teknokrat mengusulkan bahwa minyak ini kita produksikan saja gitu. Minyak ini kita buka investasi seluas-luasnya untuk minyak. Nah, sejak saat itulah langsung meningkat produksi minyak gitu ya, sampai puncaknya tahun 76 nih. Ini puncak pertama tahun 76. Jadi dengan menggunakan teknologi yang ada pada zaman itu, puncak ini dicapai ketika memang si minyak yang ditemukan itu sudah lebih sedikit daripada minyak yang diproduksikan. Akhirnya dia nggak mampu untuk naik terus, dia mulai turun. Nah, mulai turun di sini, mulai naik lagi di tahun 96. Nah, tahun 96 ini kenapa naik? Ini karena ada enhanced oil recovery ya di Duri, pakai steam flood. Jadi Chevron itu teknologinya keren juga dia. Dia udah bisa meningkatkan produksi minyak. Jadi jadi minyak tadi yang di batuan itu, minyak itu kan lengket ya. Jadi ketika di batuan, kita sedot gitu ya, itu masih ada yang nempel-nempel dan nggak bisa lepas. Jadi pada saat itu Chevron itu pakai teknologi namanya steam flood. Jadi dia injeksikan atau masukkan gitu ya, masukkan ke dalam permukaan itu berupa uap-uap panas gitu. Jadi secara kimiawi atau fisika gitu ya, secara fisika minyak-minyak yang lengket tadi di permukaan batuan itu bisa terangkat gitu. Maka jadilah ini produksi puncak gitu ya. Produksi puncak. Nah, setelah itu sampai saat ini gitu ya. Seperti yang kita tahu produksi kita terus menurun gitu. Sampai sekarang terakhir sih di 2019 itu di angka 700 ya, 750-an lah dalam barrel minyak per hari. Nah, ini kalau bisa kita lihat. Jadi tahun 1960 itu makronya nggak kondusif. Jadi peningkatan peran migas itu diperlukan gitu. Untuk apa? Untuk ya bayar hutang gitu ya. Jadi saat itu kan kita kondisinya lagi sulit gitu ya. Jadi kita jual minyak sebanyak-banyaknya. Nah, saat tahun 70-an itu sudah mulai berkembang produksi migas gitu ya. Udah banyak sekali gitu ya. Tapi saat itu minyak aja sebenarnya yang booming gitu ya. Oil boom gitu ya. Nah, sampai ada diperkenalkan lah pertama kali itu subsidi harga BBM gitu. Nah, kemudian tahun 80 90 itu kita udah mulai banyak sekali gitu ya. Terlalu bergantung kepada minyak, maka dari sisi manajemen ya kebijakannya kita mulai geser nih dari supply side management ke demand side management, dalam artian kita mulai coba perkenalkan sumber energi alternatif seperti batu bara ya. Saat itu batu bara mulai dimunculkan sebagai energi untuk di listrik gitu ya, dan gas juga mulai dimanfaatkan di sektor pembangkit listrik. Nah, kemudian tahun 2000 juga, nah saat itu setelah krisis gitu ya, jadi kita mulai membuat sistem ekonomi baru di mana kontrak-kontrak migas gitu ya, itu mulai diatur dengan membentuk Pertamina, BP Migas, dan BPH Migas melalui undang-undang. Nah, yang terakhir gitu ya, update terakhir dari industri migas ini, sekitar tahun 2010 sampai sekarang ya, kita melihatlah banyak usaha dari pemerintah untuk mulai mencabut
subsidi harga gitu ya. Subsidi harga migas. Kemudian juga kita mulai melihat energi-energi alternatif seperti panas bumi, mikrohidro gitu ya, tenaga surya gitu ya, itu kita mulai lihat dan mulai adanya arah pengembangan kebijakan yang disarikan dalam kebijakan energi nasional dan rencana umum energi nasional. Nah ini kalau kita lihat nih, tadi mungkin perkenalan tentang industri migas. Nanti kalau ada yang kurang dipahami bahasanya, mungkin teman-teman bisa tanya di akhir. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sekarang, yang ada di RUEN ya, saya ambil dari Perpres 22 nomor 2017. Jadi di sini gambarkan bahwa penurunan produksi kita itu di level ini gitu. Produksi minyak kita itu terus menurun dan sekarang di angka 700 gitu. Sedangkan konsumsinya itu di angka 1.600 gitu ya. Jadi kalau sekilas gitu tentu kita defisit gitu ya. Defisit dalam artian kita mengkonsumsi lebih banyak daripada yang kita punya gitu kan. Maka harus impor minyak gitu. Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa? Kenapa impor minyak jadi masalah? Yang pertama tentunya ketika kita impor itu harganya pakai harga minyak dunia gitu kan. Yang mana fluktuatif gitu. Dia nggak pasti gitu. Jadi ketika harga minyak dunia tinggi, ya kita keluarin duit banyak. Tapi ketika harga minyak dunia rendah, kita impor lebih sedikit gitu kan. Nah itu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan ke depan ini kalau berdasarkan proyeksi Ken dan Ruen ini kita kesulitan hanya dengan mengandalkan produksi dalam negeri gitu ya. Nah kemudian di sini di kanan ini bisa kita lihat ya, yang paling dominan digunakan minyak itu di sektor transportasi untuk kendaraan umum gitu ya. Jadi kalau sektor transportasinya masih inefisien juga ini bisa naik terus ini kebutuhan gitu. Dan kita akan bisa saja terusan impor gitu ya. Dan ketergantungan dari negara lain. Nah, ini kalau ini sama aja tapi ini gas ya. Jadi kita juga konsumsinya akan mulai defisit ya, mulai lebih besar konsumsi daripada produksi itu setelah tahun 2021 ini. Tapi sebenarnya gas kita itu banyak yang belum dimanfaatkan gitu. Seperti kalau baca berita gitu ya, ada lapangan gas abadi gitu ya. Kemudian ada lapangan gas di Natuna. Itu juga masih banyak gas yang ada di bawah sana. Tapi tadi kembali, ketika memang keekonomian tidak tercapai, maka minyak dan gas yang ada di dalam bumi itu tidak akan menarik untuk bisa diangkat ke permukaan gitu. Nah, selanjutnya saya mau bicara ini aja deh. Jadi lebih ke ini ya, pengaruh migas di sektor fiskal. Jadi kalau kita bicara tadi, kenapa saya sebut di sejarah industri migas itu ada sebagai economic driver gitu ya. Kenapa sih? Jadi kalau ketika ada suatu investor gitu, investor asing katakanlah Chevron gitu ya, atau lokal deh nggak apa-apa Pertamina gitu, namanya kontraktor atau perusahaan minyak ingin berbisnis minyak, maka dia harus melakukan yang namanya kontrak kerjasama dengan pemerintah. Jadi dengan Kementerian SDM dia melaksanakan kontrak kerjasama dan pada akhirnya nanti sistemnya adalah bagi hasil gitu ya. Jadi ketika perusahaan minyak memproduksikan minyak, maka sebagian minyaknya menjadi hak daripada pemerintah Indonesia. Gitu. Jadi di satu sisi ya, kita ini mendapatkan pendapatan gitu ya, jadi penerimaan negara nih di sini. Tapi di satu sisi, nah penerimaan negara tuh ada yang dari split, ada yang dari pajak ya. Nanti dipotong pajak juga kan ketika kita berbisnis migas. Gitu. Nah di satu sisi lagi di pengeluaran rutin kita, ini juga termasuk di sini gitu. Si industri migas ini juga jadi
beban yang cukup tinggi terhadap subsidi energi. Apalagi ketika harga minyak tinggi. Ketika harga minyak tinggi, jadi kasus di sini saya jelaskan ketika harga minyak tinggi. Ketika harga minyak tinggi, subsidinya tinggi juga. Karena kita tadi kebutuhan di dalam negeri lebih besar kan, maka untuk memenuhi itu kita harus beli minyak dengan harga yang tinggi. Tapi ketika harga tinggi juga, bisnis ini jalan gitu. Maka bagian pemerintah pun naik gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara harga minyak tinggi, harga minyak rendah itu dengan kondisi kita yang sekarang adalah impor gitu ya, maka cenderung merugikan gitu ketika harga minyak tinggi gitu ya. Dan rendah pun juga gitu. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi pendapatan minyak kita itu, pendapatan dari sektor hulu migas itu turun gitu ya. Turun nih kalau kita lihat tren terakhir di sini. Dia turun terus dan semakin lama dibandingkan dengan pendapatan total Indonesia gitu ya, pendapatan dalam negerinya, pendapatan domestik, itu dia presentasinya semakin turun. Di sini sebenarnya kalau bisa disimpulkan gitu ya, ini hal baik sebenarnya. Kenapa? Karena bisa jadi baik, bisa jadi enggak ya. Baiknya adalah ketika kita mulai bisa melepaskan ketergantungan gitu ya terhadap pemasukan di migas gitu ya. Jadi kita katakanlah lebih banyak di multiplier effect-nya, jadi nggak terlalu banyak ambil bagian si pemerintah itu gitu. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga harga minyak turun. Jadi volumenya sama tapi harga minyak turun, maka pendapatan pun turun gitu ya. Nah, selain itu juga ketika lapangan minyak itu diproduksikan gitu ya, dia kan punya tekanan. Jadi tekanan itu ketika lama-lama diproduksi, tekanan dia akan turun karena minyak atau gas yang mengisi volume batuan tadi itu berkurang gitu. Nah, maka lama-lama yang terproduksikan akan menjadi gas gitu. Jadi banyak kecenderungannya gas gitu. Yang mana gas itu juga jadinya tidak mampu gitu ya. Belum banyak ya gas yang diproduksikan. Belum komersil lah, dalam artian gas itu ada di bawah sana tapi belum diangkat ke permukaan gitu. Jadi tidak bisa mengimbangi penurunan daripada produksi minyak. Nah, selanjutnya kalau kita lihat si peran industri migas ini sendiri di sektor moneter gitu ya, atau peredaran uang lah di pasar gitu ya. Kenapa kalau aktivitas migas itu atau harga minyak itu mempengaruhi ini ya, nilai tukar gitu ya. Karena dia juga jadi memberikan ekspor gitu ya. Dia komoditas yang diekspor. Jadi ketika ekspor itu kan kita dibayar menggunakan dolar gitu. Jadi bisa dilihat ya bahwa impor itu bisa macam-macam. Kita bisa impor minyak mentah di sini. Ketika kita impor minyak mentah, kita harus bayar dengan dolar gitu. Tapi ketika kita katakanlah ekspor gas di sini, maka kita akan dibayar dengan dolar gitu. Jadi secara kurs gitu ya akan bisa saling menstabilkan itu. Dan ini besar, nilai impor minyak ini besar gitu. Maka ketika di APBN pun selalu dituliskan yang namanya asumsi harga minyak mentah gitu kan. Nah, nanti saya akan bahas juga di belakang. Nah, ini yang jadi masalah ketika kita bicara hal ini adalah ada yang namanya windfall profit dan Dutch disease gitu ya. Windfall profit ini apa? Ketika suatu negara itu tadi saya bilang sangat tergantung pemasukannya terhadap minyak gitu ya. Ketika harga minyak naik, dia langsung meningkat tajam tuh pemasukan negaranya gitu ya, pendapatan negaranya meningkat tajam. Jadi cenderungnya konsumsi dia jadi inefisien gitu, boros aja dia. Tapi ketika turun gitu ya, ketika harga minyak turun, maka dia penerimaan ekspornya itu akan
turun drastis gitu. Jadi nilai tukar mata uangnya juga akan melemah itu. Ya itulah tadi dampak dan betapa pentingnya gitu ya sektor ini terhadap ekonomi suatu negara atau dalam Indonesia. Nah, sekarang saya mulai lihat sedikit gitu ya, peluangnya sebenarnya apa sih yang bisa, celah-celah yang bisa diperbaiki gitu ya. Jadi kalau tadi saya bilang bahwa produksi turun gitu ya, produksi akan terus turun, itu alami dengan kondisi kita tidak bisa menemukan cadangan minyak baru gitu ya. Maka dari itu perlu adanya kegiatan ditingkatkan eksplorasi. Tapi eksplorasi itu tidak murah gitu kan. Nah, maka dari itu perlu kita mendatangkan juga gimana caranya si skema-skema kontrak itu yang menarik buat investasi-investasi baru, khususnya eksplorasi. Selain itu juga kita perlu ya mempertahankan tingkat produksi yang ada gitu. Jadi lapangan-lapangan yang sekarang mayoritas gitu ya, Chevron, Pertamina, Hulu gitu ya, UNWJ, kemudian Cepu gitu ya, itu perlu dipertahankan tingkat produksinya supaya tidak menjadi beban gitu ya, dalam artian itulah lapangan-lapangan produksi yang utama dan memang masih bisa mensuplai dengan proporsi yang besar gitu ya dari produksi dalam negeri. Maka tidak sangat disayangkan gitu ya ketika menurun gitu. Nah, kemudian juga ada economic limit atau tingkat keekonomian gitu. Jadi tadi saya bilang bahwa ketika memang biaya untuk mengangkatnya itu lebih tinggi daripada harga, maka minyak itu nggak akan diproduksikan, dia akan didiemin aja di bawah bumi gitu. Kemudian kalau dari sisi supply-nya juga kita masih belum melihat ya migas-migas yang non konvensional. Jadi kalau kita lihat kenapa Amerika sekarang itu kenapa Amerika dia bisa peak lagi produksinya gitu kemarin ya, sebelum 2020, itu karena dia oil shale-nya ini produksi oil shale-nya ini merajalela di sana. Jadi dia batuan-batuan yang tadi itu sama dia dipecah jadi minyaknya bisa ngalir gitu ke atas permukaan. Nah, itu dia gencar sekali tuh di tahun-tahun 2010 sampai 15 gitu ya, sampai dia bisa merajai pasar minyak dunia. Jadi, nah tapi sekarang mereka ya dengan harga minyak segini sama juga, menderita juga gitu. Bahkan lebih menderita. Nah, kemudian dari sisi demand side ya, atau bisa dikatakan hilir gitu ya. Ini kita juga perlu kilang ya. Kenapa? Karena tadi sebenarnya bisnis kilang ini kenapa sih kurang menjanjikan gitu ya? Karena marginnya rendah gitu. Tapi kita butuh kilang gitu, karena kalau kita nggak punya kilang maka kita nggak akan bisa membuat end product atau final product yang akan bisa digunakan jadi bensin, pertamax, pertalite gitu. Nah, kemudian juga kita bisa mulai beralih gitu ya ke energi alternatif ataupun pola-pola konsumsi yang lebih efisien gitu. Katakanlah sekarang ada istilahnya mobil listrik gitu ya. Itu sebenarnya bisa jadi solusi dari sisi demand karena dia mengurangi ketika memang bisa masuk ke pasar gitu ya. Dia akan bisa menggantikan minyak bumi. Jadinya penggunaan untuk bahan bakar bisa lebih berkurang. Akhirnya si defisit impor itu yang kita lebih banyak impornya bisa kita turunkan impor minyak kita. Nah, kalau ini tantangannya tadi, tantangan dari peluang tadi, maka tentu ada tantangannya ya yang kita temui. Jadi bahwa ini si migas ini tuh adalah sumber daya yang depletable gitu ya. Depletable ini artinya dia tuh habis pakai gitu. Maka untuk kalau kita nggak nyari yang baru, produksi akan turun terus. Kemudian juga kita perlu adanya konsistensi undang-undang gitu ya, peraturan ya. Kenapa? Karena ketika semakin banyak yang melakukan kegiatan hulu atau eksplorasi atau investor masuk pengen nyari minyak gitu ya,
Maka sebenarnya kita tuh berbagi resiko gitu. Berbagi resiko operasi, jadinya kita seharusnya diuntungkan dengan ditemukannya minyak baru. Jadi bukan berarti, jadi ada istilahnya itu kedaulatan energi gitu ya, sama kemandirian energi gitu ya. Jadi kalau minyak diproduksikan oleh Pertamina, itu semua memang jadi Indonesia gitu, jadi domestik. Ketika minyak diproduksikan oleh Chevron, maka dibagi gitu. Sekian persen untuk pemerintah Indonesia, sekian persen untuk perusahaan. Chevron lah, ataupun Total gitu ya. Jadi sebenarnya kita masih mendapatkan hak kedaulatan itu dengan sistem kontrak kerjasama tadi. Gitu. Kemudian gas bumi ini juga masih menjadi masalah karena kita belum banyak memanfaatkan gas bumi yang ada gitu. Jadi kita banyak gas itu LNG gitu ya di Papua, di Kepala Burung itu ada tangguh gitu ya. Itu kita ekspor aja langsung dalam bentuk LNG dan tidak kita gunakan di dalam negeri. Kemudian dari sisi demand side tadi keekonomian kilang ini belum menarik nampaknya untuk investor. Kemudian juga kita perlu melihat kembali struktur pasarnya, subsidi juga gitu ya. Subsidi BBM ini juga perlu kita evaluasi. Sekarang ini sudah mending gitu ya. Jadi kalau kita melihat di tahun 2008, 2009 gitu ya, mulai ada pencabutan subsidi itu responnya sangat keras gitu kan. Dan kalau teman-teman tahu, harga BBM kita sebenarnya termasuk yang murah gitu ya di dunia ya. Tapi nanti kita bahas di belakang, bagaimana sebenarnya penentuan harga BBM. Kemudian juga dari sisi demand juga kita harus mulai mencari energi alternatif. Ini ada salah satu contohnya adalah gasifikasi batu bara ya. Jadi batu bara itu ternyata bisa dengan teknologi sedemikian rupa gitu ya, dia bisa jadi BBM sintetis gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk kendaraan juga gitu ya. Tapi ini masih dalam tahap pilot project atau coba penerapan teknologinya di PTBA di Sumatera Selatan. Nah, ini saya mulai masuk ke isu di industri migas saat ini ya. Ini Pak Aris, waktu saya masih ada, Pak? Oh, masih Mas, silakan Mas. Oh, siap Pak. Jadi kalau kita bicara tadi, sebenarnya isu yang ini saya iseng aja sebenarnya top of mind gitu ya, yang lagi sering dibicarakan gitu. Kalau yang poin pertama ini, ketersediaan minyak Indonesia ini sebenarnya udah dari dulu gitu ya, isunya minyak habis gitu ya. Tapi kenyataannya orang yang kerja di Pertamina masih ada terus gitu kan. Pom bensin masih ada terus dan masih dibutuhkan gitu. Kemudian harga BBM atau subsidi BBM. Sebenarnya apa sih kaitannya gitu ya? Kemudian terkait harga minyak dunia juga yang akhir-akhir ini sempat minus gitu ya, sempat negatif gitu ya. Tapi saya nggak akan bahas banyak tentang negatif itu. Nah, kita lihat dulu sekarang nih. Ini saya ambil dari SKK Migas ya. Jadi yang badan khusus yang mengendalikan gitu ya, ataupun berkoordinasi dengan kontraktor seperti Pertamina dan lain-lain untuk pelaksanaan kegiatan hulu. Jadi kalau kondisinya ini capaian 2019 Q3 ya. Saya belum dapat update-nya yang Q1 2020. Tapi kalau bisa dilihat nih, sebenarnya kita tuh masih punya cadangan. Ini bacanya gimana ya? 3,2. Nah, B itu billion. Billion itu berarti miliar ya. 3,2 miliar barrel oil gitu ya. Ini cadangannya. Dan gasnya ada 52,5 triliun kubik feet gitu ya. Jadi masih banyak sebenarnya minyak yang ada di dalam bumi kita ini. Nah, namun tantangannya lebih kepada bagaimana si minyak tadi itu bisa diambil gitu. Nah, kalau kita lihat nih, ini teori
ada namanya Hubert ini seorang orang geologi ini kayak Pak Aris. Ya dulu terkenal gitu ya di Amerika. Jadi Amerika itu boomingnya itu tahun 70 juga. Mereka oil booming gitu. Mereka perusahaan-perusahaan Amerika juga banyak yang masuk ke Indonesia itu tahun segitu. Ada Besindo dan lain-lain. Jadi kalau Hubert ini meneliti ternyata produksi minyak itu mengikuti bell shape nih. Yang tadi digambarkan. Jadi dia akan naik sampai puncak lalu turun. Nah, turun ini kapan terjadi? Ketika discovery ini udah penemuannya puncak gitu. Jadi ketika penemuannya turun, maka ini turun. Tapi kalau discovery-nya tuh terus aja nemu gitu ya, stabil gitu ya, maka ini bisa jadi stabil juga gitu. Tapi itu nggak mungkin karena minyak terbatas gitu. Jadi si Hubert ini memprediksi dulu bahwa akan ada energi krisis gitu ketika minyak itu nggak bisa ditemukan. Tapi ternyata kan masih bisa ya. Gitu. Jadi masih ada minyak yang di bawah permukaan di dalam bumi Indonesia ini tadi masih ada minyak. Jadi dengan berkembangnya teknologi gitu ya, itu bisa ternyata kita membuat katakanlah puncak-puncak yang tadi itu, puncak-puncak baru. Jadi recovery flood gitu ya, injeksi air, injeksi uap. Kemudian ada yang namanya non konvensional, dia jadi ada puncak lagi gitu ya. Jadi katakanlah ini first peak gitu ya. Ketika cadangan-cadangan yang menggunakan itu udah berkurang, cadangan-cadangan yang sulit diproduksi dengan dikembangkannya teknologi, dia mulai bisa produksi. Maka dia akan membentuk puncak lagi gitu ya. Nah, ketika cadangan minyak yang tipe itu sudah mulai sulit lagi ditemukan, muncul lagi sumber-sumber energi migas yang lain gitu. Maka dia akan kita belum menemukan yang kalau kita lihat ke Amerika, mereka ke non konvensional. Jadi semoga ya dengan ya kedepannya gitu ya dengan penguasaan teknologi kita bisa mengembangkan itu gitu untuk kondisi sekarang. Nah kemudian harga minyak mentah. Nah ini yang jadi masalah nih. Sekarang semua orang yang kerja di minyak itu ngomel-ngomel gitu ya, banyak yang lay off dan lain-lain gitu ya. Kenapa? Pertama harga minyak itu memang lagi turun. Jadi ini saya ambil dari bahan kuliah ya. Jadi bahan kuliah. Dari bahan kuliah waktu semester lalu itu harganya masih sekitar 60. Jadi saya kasih contohnya di sini kisaran 60 lah. Kalau kisaran harga 60 dolar per barrel, itu mana aja yang bisa produksi gitu ya. Jadi yang akan bisa memproduksi itu yang di bawah ini. Jadi ini 60, maka di bawah ini. Venezuela, Brazil, dan ini bisa nih. Dia akan bisa produksi. Tapi ketika sekarang harga minyak 20 dan 30, 20 sampai 30 per barrel. Nah, makanya yang bisa produksi itu cuman ya ini Timur Tengah aja ini. Timur Tengah Amerika di sini biaya break even-nya 120 gitu. Dengan sistem kredit shell yang ada di sana itu mungkin bisa turun lah, bisa bersaing ketika harga itu 50 gitu. Tapi dengan harga minyak dunia sekarang 10 sampai 30, mereka tuh gulung tikar gitu. Jadi ibaratnya backstop gitu ya. Mereka akan terusir, tertendang dari pasar lah. Nah, sedangkan minyak itu sendiri ketika buka si kerannya gitu, kemudian nggak ada yang beli, itu disimpan. Nah, ketika disimpan, tangkinya penuh, udah nggak bisa disimpan lagi tuh minyak. Maka ditutuplah si sumurnya. Nah, ketika sumurnya ditutup, minyaknya masih ada di dalam. Tapi ketika dibuka lagi sumurnya, keran ini ya, keran minyaknya, dia belum tentu akan bisa terproduksi lagi. Nah, itulah dilemanya di minyak ini. Apalagi dengan harga minyak seperti ini. Nah, kalau di Indonesia, di lapangan-lapangan di Indonesia, itu harga minyak ditentukan
oleh Menteri SDM lewat Kepmen. Nah, ini Kepmen bulan April. Harga minyaknya ya ini 26 gitu ya. 22 per barrel. Ini yang utama aja acuan ya, lapangan-lapangan lain bisa berbeda-beda. Tadi dengan harga ini gimana gitu. Industri minyak ini sebenarnya, tapi kita beruntung ya, beruntungnya apa? Dari sisi Pertamina gitu ya. Ada sisi positifnya sebenarnya. Sisi positifnya adalah ketika harga minyak rendah, kita untuk membayar impor itu akan lebih murah juga gitu. Tapi juga kita untuk ekspornya kebanyakan asumsi keekonomian dari proyek-proyek minyak itu ya menggunakan asumsi awal tahun. Di awal tahun itu asumsi Indonesian crude price sekitar 60 dolar per barrel gitu. Jadi ketika sekarang segini itu juga banyak proyek-proyek yang perlu dievaluasi lagi keekonomiannya. Entah dipotong anggarannya atau bagaimana. Nah, kemudian kita lanjut ke yang terakhir, ini udah mulai masuk ke slide 2 terakhir ya. Jadi harga BBM itu kita mulai menganut nih sejak 2016 ini BBM satu harga gitu. Jadi dimanapun di Indonesia, di SPBU ya, bukan di yang di pinggir jalan pakai jerigen atau pakai botol kaca itu tidak dihitung. Jadi di SPBU itu menggunakan harga yang sama satu Indonesia gitu. Jadi kita bisa lihat dari Papua sampai Aceh ini sama gitu. Sebenarnya sistem BBM satu harga ini udah diterapkan lama di Indonesia. Dari tahun 2008, 2006 itu sudah diterapkan, tapi titiknya bukan di SPBU. Titiknya adalah di terminal distribusi gitu ya. Katakanlah kalau di Bandung itu ada di Padalarang gitu ya, tempat tangki-tangki itu, nah di situ itu satu harga. Tapi ketika distribusi lagi ke pedalaman, maka biaya transportnya, ongkosnya itu marginnya akan nambah gitu. Jadi harganya nambah. Nah, sekarang kondisi harga ini gimana sih nentuinnya gitu ya. Jadi kalau kita mengacu ke Kepmen, keputusan Menteri SDM yang baru ini bulan Februari gitu keluarnya aturan. Jadi harga bensin itu ada rumusnya gitu. Jadi kalau kita lihat untuk RON 95 di bawah RON 95 ya. Di bawah RON 95 itu apa sih? Misal Pertalite gitu ya, premium gitu ya. Itu dia menggunakan acuan harga MOPS atau main plat ya. Jadi dia menggunakan acuan harga MOPS gitu. Nah, si MOPS ini dia rata-rata 2 bulan yang lalu tuh berapa sih harga MOPS gitu. Kemudian ditambahkan dengan 1.800 per liter, ditambahkan margin 10% gitu. Itulah harga yang semestinya kita terima di SPBU. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini harga Platts nih. Jadi dia bilang kalau di Kepmen ini tanggal 25 gitu ya. Sekarang bulan Mei kan? Bulan Mei. Nah, kalau kita lihat April di sini. April 25 ya. Sekitar di angka 20 ini mungkin ya. Sekitar sini 20. Nah, kemudian Maret tanggal 25 ya sekitar 40 gitu. 40 dolar ya. 40 dolar per barrel gitu. Jadi kalau di rata-rata sekitar 30 dolar per barrel gitu. Nah, 30 dolar per barrel itu berapa liter? Satu barrel itu 159 liter. Jadi kalau kita konversi ke rupiah ya sekitar mungkin harganya sekitar 6.000 lah. 5.000 6.000 gitu ya. 5.000 6.000 rupiah per liter gitu. Semestinya gitu ya. Ya, tapi kita sampai sekarang kan kondisinya masih belum ada ya kabar-kabar BBM itu akan turun gitu ya. Ya kita lihatlah ke depan gitu. Siapa tahu ada update gitu ya. Nah, mungkin dari saya sih itu aja Pak Aris.
Mohon maaf nih kalau ada yang kurang-kurang atau sulit dipahami ya. Nanti dari teman-teman mungkin lebih baik kita diskusi aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, mangga gitu ditanyakan. Dari saya mungkin sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Aris ya. Waduh, terima kasih sekali nih Bapak Maghfira Ramadhani, Mas Safi. Luar biasa presentasinya ini sangat thorough, menyeluruh, dan saya kira para peserta webinar ini jadi tahu nih bisnis migas itu seperti apa dan bagaimana peluang-peluangnya. Memang tadi seperti dikatakan Mas Safi, bisnis migas itu sangat kurang dipahami oleh masyarakat. Jadi karena kurang dipahami, banyak dijadikan komoditas politik lah seperti itu. Dan yang bisa masuk ya hanya orang-orang yang memahami saja. Jadi makanya kita mencoba dari Asmari melakukan sharing tentang industri migas ke masyarakat supaya tahu nih apa sebenarnya bisnis migas, peluang-peluangnya di mana saja, dan ternyata tidak hanya untuk mencari minyak ataupun mengebor saja bisnisnya, tapi juga ada untuk melakukan penghilangannya, pemrosesannya, dan Indonesia kalah dengan Singapura. Singapura cuma negara kecil, kilang minyaknya jauh lebih besar dan lebih banyak daripada di Indonesia. Jadi karena apa? Karena orang Indonesia pada nggak tahu nih, kurang memahami gitu. Dan juga bagaimana memanage tadi diungkapkan Mas Safi, harga minyak naik turun. Nah, kalau ada yang pinter ekonomi bisa melakukan hedging, melakukan pengaturan manajemen risiko sehingga tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga minyak tersebut. Dan juga tadi disebutkan untuk eksplorasi, tadi sebenarnya ada pakar geologi di sini nih, Bapak Itung Turseno, tapi kebetulan dia ada masalah koneksivitas, jadi tidak bisa mengikuti secara langsung. Tapi sudah terlihat, dulu mungkin produksi minyak utama itu di Sumatera, di Riau tepatnya. Tapi sekarang produksi lapangan minyak yang terbesar di Indonesia adanya di Cepu, artinya sudah mulai dekat nih. Tadinya lapangan minyak di sebelah utara Pulau Jawa, sekarang udah mulai di tengah Pulau Jawa. Dan siapa tahu dengan adanya milenial muda yang berkecimpung di bisnis minyak, akan ditemukan sumber daya minyak lagi di daerah Banyumas. Dan tadi disebutkan ya memang produksinya menurun, tapi saya kira itu ya menjadi tantangan lah untuk kita semua, untuk terutama bagaimana melakukan bisnis migas. Dan ada hulunya, ada hilirnya, dan ada perdagangannya atau trading. Dan kadang-kadang trading itu orang nggak tahu, jadi ya dianggap sebagai, oh itu mafia gitu. Padahal kalau kita bisa tahu, bisa mendalami, tahu aturannya, akan lebih mudah untuk melakukan bisnis seperti itu. Dan juga salah satu tokoh di Banyumas, Pak Marjoko dan keluarganya juga salah satu bisnisnya juga bisnis distribusi gas. Saya kira itu cukup menarik dan saya kira akan banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya.